Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di hadis yang ke-8. Yang punya kitab Umdatul Mar'ah, boleh silahkan dibuka di hadis yang ke-8, yaitu an Usama bin Zaid radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Usama bin Zaid, karena saya lihat dari nomor 1 sampai nomor 7 hadisnya belum membahas tentang Usama bin Zaid. Baik, kita tidak akan berpanjang lebar menjelaskan siapa Usama bin Zaid, hanya berkenalan sebentar saja ya. Usama bin Zaid ini, teman-teman, adalah kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman pernah dengar bahwa Rasulullah SAW dulu memiliki seorang anak angkat ya, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Jadi Usama bin Zaid. Yang dimaksud di sini adalah Zaid bin Harithah. Baik, nama beliau namanya Usama adalah Usama bin Zaid bin Harithah. Dulu Zaid itu, teman-teman, adalah budaknya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Ibunda Khadijah, diberikanlah Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, dan Rasulullah SAW sangat-sangat mencintai Zaid, subhanallah. Sampai akhirnya pamannya Zaid itu pernah menjemput Zaid ke Mekah ya, dan ingin menebus Zaid, dan ternyata Zaid menolak ikut bersama pamannya, terlebih juga tidak mau mengikuti ayahnya. Beliau lebih memilih tinggal bersama Rasulullah SAW. Subhanallah, teman-teman, karena cintanya Rasulullah SAW kepada Zaid, sampai dulu pernah Rasulullah SAW mengatakan bahwa Zaid ini adalah putra Muhammad ya, dan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan bahwa kembalikan kepada nasab ayahnya adalah Haris, sehingga Rasulullah SAW pun akhirnya mengembalikan kembali nasab Zaid, bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Haris ya. Ini sekelumit tentang bapaknya Usama. Baik, kemudian Usama bin Zaid, teman-teman, subhanallah, tabarakar rahman, beliau adalah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai Usama ini pernah diberikan sebuah gelar, yaitu Hubbur Rasulillah, maksudnya kesayangannya Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi Usama tumbuh di tengah-tengah keluarga muslim. Ya, Masya Allah. Karena Usama ini bapaknya bernama Zaid bin Harithah, ibunya namanya Ummu Aiman. Teman-teman pernah dengar nggak Ummu Aiman? Ummu Aiman tuh yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Aiman juga sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi Usama punya ayah Zaid, yang mana Zaid itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Usama juga punya seorang ibu, yaitu Ummu Aiman, dan Ummu Aiman pun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Bahkan Usama itu dulu, subhanallah, tabarakar rahman, beliau dari kecil itu sangat-sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena tahu bahwa yang menjadi ibunya beliau adalah Ummu Aiman, dan Ummu Aiman ingin bahwa Usama dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pernah suatu hari, teman-teman ya, Masya Allah, Usama waktu itu, Usama bin Zaid mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu." Maka kata Rasulullah SAW, "Wahai Usama, kami pun ya mencintai, saya pun mencintai engkau ya, karena aku mencintai dan Allah pun mencintai Usama." Masya Allah, semua mencintai Usama bin Zaid. Baik, kemudian Usama bin Zaid juga, teman-teman ya, Masya Allah, tabarakar rahman, beliau menjadi seorang yang sangat-sangat mencintai ilmu. Dan beliau juga seorang yang pemberani, ya, Masya Allah. Karena Rasulullah SAW mengangkat Usama, ya, yang mana beliau waktu itu usianya masih belum dewasa. Ya, jadi Usama itu pada waktu usia 18 tahun, teman-teman. Bisa dibayangkan nggak, 18 tahun sudah diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi seorang komandan perang. Ya, sampai-sampai dulu, ya, ada di antara para sahabat yang sedikit istilahnya meragukan kepemimpinan Usama bin Zaid ya, dan Rasulullah SAW setelah itu menegaskan kembali bahwa Usama bin Zaid ini punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin ya, dan Usama bin Zaid akan menunjukkannya. Masya Allah, benar, setelah peperangan Romawi ya, Masya Allah, Usama bin Zaid, teman-teman, Masya Allah, berhasil untuk menjadi seorang komandan perang yang sangat luar biasa, dan kemenangan Masya Allah diperoleh di pihak Usama bin Zaid ya, Masya Allah, sehingga yang
awalnya para sahabat itu meragukan kepemimpinan Usama bin Zaid sejak kemenangan pada peperangan Romawi, akhirnya mereka tahu bahwa Usama bin Zaid ini punya kemampuan untuk menjadi seorang komandan perang. Ya subhanallah. Jadi memang luar biasa ya teman-teman. Kenapa Usama bin Zaid ini luar biasa? Karena pertama pastinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua juga karena Usama bin Zaid di bawah langsung ya bimbingan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah. Baik, kemudian Usama bin Zaid teman-teman ya, senantiasa beliau mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, dan beliau pernah berkata bahwa Rasulullah SAW itu memakaikan padaku pakaian Mesir yang tebal ya. Dan Rasulullah bertanya ya, wahai Usama, ya, ini adalah hadiah untukmu, Masya Allah ya. Dan Usama bin Zaid, Masya Allah teman-teman, di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga, Masya Allah. Jadi beliau juga termasuk dari orang-orang yang meriwayatkan hadis, ya Masya Allah. Termasuk hadis yang akan kita pelajari, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Baik, Usama bin Zaid teman-teman ya, Masya Allah, ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, ya teman-teman nanti buka lagi kembali sejarah. Waktu itu posisi Usama bin Zaid tidak ikut-ikutan, ya beliau berada dalam pertengahan, ya Masya Allah, dan beliau wafat di akhir pemerintahan Muawiyah radhiyallahu an. Ya, Masya Allah. Ada yang mengatakan bahwa Usama bin Zaid ini wafat pada tahun 54 Hijriah. Ada yang mengatakan selain dari 54 Hijriah. Wallahu ta'ala alam. Yang pasti kita sudah tahu bahwa Usama bin Zaid ini adalah salah seorang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Kata Rasulullah SAW, tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Subhanallah ya teman-teman. Ini kita bisa lihat bersama-sama, ternyata fitnahnya kaum wanita itu luar biasa ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dikatakan bahwa dijadikan indah ya pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak. Jadi memang ini adalah sebuah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada manusia, bahwa di antara, Masya Allah ya, yang menjadikan indah ya bagi pandangan manusia ya, terutama pandangan laki-laki, adalah para wanita. Lihat, kalau teman-teman lihat dalam surat Al-Imran, teman-teman, ayat 14, di sini yang pertama kali disebutkan adalah an-nisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada, yang pertama disebut adalah an-nisa, wanita. Baru kemudian al-banin, anak-anak. Baru kemudian al-qanatir. Al-qanatir itu harta, ya, harta yang banyak dari jenis ad-dhahab wal fiddah, dari jenis emas, dari jenis perak. Baru kemudian setelah itu al-khail. Al-khail kuda-kuda, an'am, haras ya. Dan semua kesenangan-kesenangan dunia yang lainnya. Masya Allah. Jadi mencintai wanita ya, memandang wanita dengan penuh keindahan itu adalah sebenarnya fitrah seorang laki-laki. Hanya subhanallah terkadang, Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita ini terlihat indah di mata manusia, ya Masya Allah, mulailah syaitan menggoda anak Bani Adam, terutama laki-laki, untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai alat untuk menggoda anak Bani Adam ini adalah para wanita. Ya, subhanallah. Dan subhanallah, dari ayat surat Al-Imran ini teman-teman kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata ujian ya, wanita itu adalah ujian bagi kaum laki-laki. Kalau dia itu, kaum laki-lakinya ini benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar istilahnya kuat ya agamanya, maka Masya Allah tabarakar rahman ya, keimanannya terutama kepada Allah kuat ya, Masya Allah, maka dia tidak tunduk di bawah wanita. Tapi sebaliknya, kalau keimanannya tidak kuat ya, Masya Allah, maka akan sangat-sangat mudah terjebak ke dalam fitnah kaum wanita. Ya Masya Allah, saking apa ya istilahnya ya, karena besarnya fitnah kaum wanita teman-teman, sampai Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan, kata Sufyan Ats-Tsauri, jikalau aku diperintahkan untuk menjaga rumah mewah penuh harta melimpah, kata Sufyan Ats-Tsauri, maka kata Sufyan Ats-Tsauri, saya bisa menjaganya. Tapi
jangan perintahkan aku untuk menjaga wanita yang tidak halal bagiku meskipun berupa budak yang hitam legam. Ya, ini menandakan teman-teman bahwa sejatinya wanita itu walaupun awalnya adalah budak yang sangat hitam ya, lama-kelamaan dia akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki ya. Dan Yusuf bin Asbaq, beliau juga pernah mengatakan, kata beliau, seandainya aku mendapatkan amanah untuk menjaga Baitul Mal, kata Yusuf, maka saya optimis bisa melaksanakannya, kata Yusuf bin Asbat. Tapi jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya untuk berduaan dengan seorang wanita, ya meskipun wanita tersebut dari kalangan negro. Ya, jadi ya benar-benar apa ya istilahnya, para ulama tuh sangat-sangat ketakutan terhadap fitnah wanita ini. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa fitnah wanita adalah fitnah yang besar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna kaidakunna azim. Ya sesungguhnya fitnah kaidakunna para wanita ini azim, besar. Ya, Masya Allah. Nah, bahkan Sa'id bin Musayyib, teman-teman, pernah juga mengatakan, tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku terhadap wanita. Jadi, ya beliau itu sangat takut dengan fitnah wanita. Padahal usia beliau waktu itu umurnya sudah 84 tahun, teman-teman. Tapi tetap aja beliau istilahnya takut dengan kaum wanita. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar ya, teman-teman. Jadi, ini merupakan cermin bagi kita dalam ayat ini bahwa kita sudah tahu ya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini sebagai fitnah bagi kaum laki-laki. Maka jangan sampai ya kita akhirnya subhanallah teman-teman menjadi membagus-baguskan lagi apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan menambah-nambah lagi ya untuk menyengajakan berada di depan laki-laki. Karena kasihan ya mereka itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita sebagai kaum wanita adalah fitnah bagi kaum laki-laki. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, waqarna fi buyutikun. Ya, maka tinggallah di rumah kalian. Kalau tidak ada hajah, ya tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, maka hendaklah para wanita untuk bisa tinggal di rumahnya masing-masing. Ya, karena benar-benar kalau keluar dari rumah, maka subhanallah ya dia akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Insyaallah ya. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya fitnah bagi kaum laki-laki ini banyak ya. Di samping wanita juga ada harta, ada tahta. Tapi yang paling besar adalah kaum wanita. Banyak laki-laki yang awalnya itu teman-teman ya, mereka agamanya bagus ya, mereka telah menyelesaikan Al-Qur'anul Karim 30 juz ya. Kemudian terfitnah dengan fitnah kaum wanita. Saya akan sedikit untuk bercerita tentang bagaimana kisah seorang pemuda teman-teman yang dia akhirnya jatuh dalam rayuan seorang wanita ya. Jadi disebutkan bahwa oleh Abda bin Abdurrahim ya, jadi yang menyebutkan kisah ini adalah Abda bin Abdurrahim. Beliau mengatakan, kata beliau, dan ini insya Allah kisahnya sahih teman-teman, dan tidak disebutkan siapa laki-laki ini, hanya seorang laki-laki muslim yang dia adalah laki-laki yang menghafal Al-Quran 30 juz ya. Jadi pemuda ini ketika berangkat bersama Abda bin Abdurrahim ya untuk memasuki negeri Romawi, pemuda ini selalu setiap hari melewati hari-harinya itu, kalau siang hari membaca Al-Quran, kalau di malam hari beliau qiyamul lail, di siang hari beliau pun berpuasa. Jadi benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dan suatu saat ketika pasukan kaum muslimin ini melewati suatu benteng ya, yang mana sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh pemimpin mereka waktu itu jangan berhenti di sana. Tapi ternyata pemuda ini berhenti ya waktu itu, turun dari kudanya untuk buang air kecil dan matanya tidak bisa dijaga. Terlihat ya beliau melihat ke arah atas ya, dan terlihatlah seorang wanita Romawi yang sangat-sangat cantik ya. Subhanallah teman-teman, Allah yang zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Ketika itu pemuda tersebut akhirnya tergoda, tertarik dengan wanita tersebut, dengan kecantikan wanita Romawi ini, dan bertanyalah kepada wanita Romawi ini ya, kalau aku ingin mendapatkanmu bagaimana caranya? Ya, maka wanita ini mengatakan ya, jadilah seorang Nasrani, jadilah seorang yang beragama Kristen, ya keluarlah dari agamamu Islam, murtadlah. Subhanallah teman-teman, siapa yang menyangka pemuda ini akhirnya keluar dari agama Islam, yang murtad ya, padahal pemuda ini adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang biasa ia gunakan waktu siangnya untuk berpuasa, yang ia biasa gunakan waktu malamnya untuk qiyamul lail ya. Akhirnya pemuda tersebut teman-teman ia masuk ke dalam benteng dan mengatakan kepada wanita ini bahwa saya telah keluar dari agama Islam ya, naudzubillah summa naudzubillah, nasallallahu salamah ya.
Akhirnya pemuda tersebut murtad, wal'iyadzubillah, dan pemuda tersebut setelah itu mendapati wanita yang diidam-idamkannya. Nah, kaum muslimin setelah menyelesaikan pertempuran dengan kaum Romawi, mereka keluar, mereka pun pulang ya, dan melihat pemuda tersebut sedang keluar bersama kaum Nasara ya. Kemudian kaum muslimin bertanya kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, apa yang terjadi denganmu? Mana bacaan Qur'anmu yang 30 juz sudah engkau selesaikan ya? Mana salatmu, mana puasamu?" Maka pemuda tersebut mengatakan, "Aku telah lupa dengan seluruh ayat Al-Qur'an." Naudzubillah summa naudzubillah. Kecuali hanya 2 ayat, kata pemuda ini. Apa ayatnya? Ayatnya ada dalam surat Al-Hijr ayat 2-3. Ayatnya adalah rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Ya, ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir akan berharap, duhai seandainya dulu mereka adalah muslim, ya biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang serta dilalaikan oleh angan mereka. Sungguh nantinya mereka akan mengetahui. Ya, jadi hanya 2 ayat ini yang masih melekat dalam hafalan pemuda ini, padahal dulunya beliau adalah seorang yang sangat-sangat perhatian terhadap hafalan Al-Qur'annya ya. Subhanallah. Dan ini kisah ini teman-teman bisa teman-teman baca kembali di Tarikh Dimashq ya, karya Ibnu Asakir. Ya, silahkan nanti boleh dibaca kembali, atau dalam Syu'abul Iman ya, karya Al-Baihaqi. Ini juga menyebutkan kisah pemuda ini. Nah, pelajaran yang bisa diambil teman-teman dari kisah pemuda ini, janganlah kita merasa sombong dengan banyaknya amal soleh yang kita lakukan. Karena selagi kita masih hidup teman-teman, maka tidak ada yang aman dari fitnah. Ya, Allah Dat yang maha membolak-balikan hati hambanya. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan sampai kita meninggal dunia. Kemarin ketika kami ngecamp dengan salah satu syekh dari Yaman beserta anak-anaknya, saya dapat cerita dari putri kami ya. Dia cerita, "Umi, tadi itu saya jalan sama putrinya Syekho," katanya ya. Tanpa disengaja putrinya Syekho ini melihat di salah satu bumi perkemahan di Yogyakarta ada seorang pemuda yang pakai celana pendek ya, celana di atas lutut. Kemudian itu otomatis putrinya Syekhonya mengatakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik," katanya. "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Subhanallah teman-teman, ini didikan seorang ibu ya, Masya Allah. Didikan seorang ibu kepada putrinya, yang mana pastinya ibunya ini mengajarkan putrinya, "Nak, kalau kalian melihat sesuatu yang tidak disukai ya, karena kan itu kan aurat juga ya, maka bacalah doa itu, ya muqallibal qulub, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, ya tetapkanlah aku dalam agamamu." Masya Allah ya. Dan ini tidak bisa instan pendidikan ini teman-teman. Terus kita katakan kepada anak-anak kita, "Nak, jangan sombongkan apa yang telah engkau dapatkan dari amal solihmu, karena tidak ada yang tahu kita itu akan diwafatkan seperti apa, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah." Teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan husnul khatimah, dan jangan menghina orang yang saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhwat. Karena bisa jadi yang saat ini teman-teman lihat ya, orang-orang hamba-hamba Allah yang belum dekat dengan Allah, suatu hari Allah berikan hidayah dan justru ternyata dia yang lebih dulu lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teruslah memohonkan hidayah untuknya kalau kita melihat ada orang-orang yang saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari kisah pemuda ini ya, diingat-ingat ya. Jadi namanya tuh tidak diketahui, dan diantara pelajaran adalah betapa besarnya fitnah wanita. Coba bisa dibayangkan enggak, yang namanya menghafal Quran kan butuh perjuangan ya, 30 juz nggak tanggung-tanggung, bukan hanya juz 30 loh ya akhwat, 30 juz. Dan yang namanya Masya Allah ya, saum di siang hari juga butuh perjuangan, Masya Allah. Tapi ternyata benar-benar yang namanya wanita itu fitnah yang sangat besar bagi pemuda ini, dan akhirnya bisa membawa pemuda ini ya kepada agama Nasrani ya. Dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga teman-teman ya, bahwa kita yakin bahwa hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk terus berbaik sangka kepada Allah sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kisah yang selanjutnya yang ingin saya bawakan teman-teman, kenapa saya senang membawakan kisah, karena ini nanti bisa teman-teman sampaikan juga kepada
anak-anak ya. Dan semoga kita bisa menjadi ibu-ibu yang salihah. Di antaranya teman-teman disebutkan bahwa ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang mana dia itu terkenal ya tekun dalam beribadah. Dan pada masa itu ada 3 laki-laki bersaudara yang mempunyai seorang saudara perempuan. Nanti teman-teman kisah ini kalau saya mungkin berkisahnya terlalu singkat, teman-teman bisa baca di kisah-kisah yang berasal dari hadis. Ini ada. Nanti teman-teman bisa baca bukunya dan saya lanjutkan dulu ya kisahnya. Jadi ada 3 orang pemuda yang mana dulu tuh dia punya saudara perempuan. Ya, dan waktu itu 3 pemuda ini teman-teman mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat jihad ya, dan mereka bingung mau dititipkan kemana nih saudara perempuannya. Ya, karena mereka semua akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun bertanya kepada penduduk setempat, ya kira-kira menurut kalian kemana saya harus menitipkan saudara perempuan saya? Dan mereka akhirnya mendapatkan keterangan bahwa ada dari kalangan Bani Israel seorang ahli ibadah yang dia sangat rajin dalam beribadah. Akhirnya mereka pun menitipkan ya saudara perempuannya kepada sang abid. Abid itu seorang yang ahli ibadah. Akhirnya teman-teman mereka melanjutkan perjalanan mereka ya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya seorang abid ini menolak permintaan mereka dan pemuda ini terus mendesak 3 pemuda ini dan akhirnya abid ini menerima tawaran mereka. Dan waktu itu ahli ibadah ini memang sengaja menempatkan perempuan ini di rumah dekat tempat ibadahnya. Jadi nggak jadi satu rumah, tidak. Tapi memang ada rumah yang dekat dengan tempat yang biasa beliau lakukan untuk beribadah. Nah, kemudian perempuan ini teman-teman ya waktu itu tinggal tidak serumah ya dengan ahli ibadah ini, dan tetap saja ya syaitan menggoda seorang abid ini dan perempuan ini. Ya digodalah mereka berdua. Akhirnya yang ahli ibadah turun ya dari tempat ibadahnya. Awal-awalnya teman-teman membawakan makanan, kemudian akhirnya bertemulah antara ahli ibadah ini dengan perempuan ini ya. Kemudian syaitan pun tetap membisikkan kepada mereka berdua ya. Subhanallah. Awalnya teman-teman ya mereka awal-awalnya itu tidak bertemu ya. Jadi ahli ibadah ini hanya menaruh saja makanan, kemudian setan mengatakan menghias-hiasi. Bukankah itu tuh tidak baik? Alangkah baiknya kalau kau ajak bicara perempuan tersebut, kan kasihan gak ada yang bisa ngajak bicara terus ya. Setan tuh begitu ya, setapak demi setapak, setahap demi setahap menggoda abid ini untuk terjerembab ke dalam jurang maksiat ya. Subhanallah teman-teman, akhirnya abid ini pun mengajak bicara wanita ini ya. Dan subhanallah ya, subhanallah, akhir dari pertemuan mereka yaitu mereka akhirnya masuk ya ke dalam rumah dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan ya. Mereka berzina dan akhirnya wanita ini hamil ya. Kemudian wanita ini melahirkan seorang anak teman-teman. Dan subhanallah, setelah 3 saudaranya itu datang kembali untuk mengambil wanita ini teman-teman, maka yang terjadi adalah ahli ibadah ini tidak mau untuk mengakui kesalahannya dan sempat waktu itu akhirnya dia bunuh ya. Dia bunuh bayi tersebut ya Rabb. Dan bukan hanya dia menghamili perempuan ini teman-teman, tapi juga sudah terjadi pembunuhan ya. Dan bahkan bukan hanya bayinya yang dibunuh oleh ahli ibadah ini, tapi juga dia bunuh perempuan ya, perempuan yang dia hamili. Dan dimasukkanlah ya, dia buat lubang ya, digali di belakang pintu rumahnya, dimasukkanlah kedua orang ini yaitu ya, bayi dan perempuan ini. Dan akhirnya naudzubillah summa naudzubillah, ahli ibadah ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena terfitnah dengan wanita ya. Subhanallah. Bahkan kalau kita lebih kenal lagi ya teman-teman, bahwa Nabi Adam alaihissalam juga sama. Ketika iblis itu tidak berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk memakan atau untuk mendekati pohon yang ada di surga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun mulai merayu Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, agar istri Nabi Adam ya berbicara dengan Nabi Adam alaihissalam, merayu ya, mengajak Nabi Adam alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Adam pun dilalaikan untuk tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Adam pun mendekati pohon yang dilarang teman-teman, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun
mengeluarkan Nabi Adam beserta istrinya dari surganya ke muka bumi ini. Ya, subhanallah. Jadi ngeri banget fitnah wanita ini teman-teman ya, Masya Allah. Jadi benar-benar kita kalau bisa ya, Masya Allah, kita itu harus benar-benar sadar bahwa kita ini harus menjadi wanita yang salihah, harus menjadi wanita yang bisa menjaga diri. Ya, karena kalau kita tidak bisa menjaga diri teman-teman, maka yang ada kita akan menjadi fitnah pertama bagi kaum laki-laki. Ya, subhanallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita yang salihah. Karena wanita kalau sudah keluar rumah, maka syaitan pun menghias-hiasi dengan bentuk keindahan. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sesungguhnya wanita itu menghadap ke depan dalam bentuk syaitan dan ke belakang dalam bentuk syaitan. Maksudnya adalah wanita kalau dia keluar dari rumah, syaitan pun akan menghiasinya. Dan kita tahu ya teman-teman, Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah difitnah oleh istrinya raja waktu itu ya, oleh wanita. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf pun akan terjebak ke dalam fitnah wanita ini. Namun sungguh Allah zat yang maha menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah. Dan akhirnya Nabi Yusuf pun terjaga dari godaan wanita istrinya raja ini, subhanallah. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya menutup kajian pagi hari ini, insyaallah saya akan baca yang ada di kitab ini, Minal Fawaid Al-Muta'alliqah bi Mawdu'il Hadis. Ya, ini ada bagus ini, makanya saya bacakan. Al-Fawaid itu teman-teman jamak dari faidah. Minal Fawaid, faidah-faidah yang bisa kita ambil ya, Al-Muta'alliqah yang berhubungan dengan hadis ini. Hadis yang ke-8 yang pertama, bahwa fitnah terbesar, inna adharra, fitnah yang paling membahayakan bagi laki-laki, hiyal mar'ah, adalah perempuan. Yang kedua, at-tahdhir minal iqtirabi min fitnatil mar'ah, adanya larangan untuk mendekati atau untuk berdekat-dekatan dengan fitnah wanita ini. Bahkan bahayanya fitnah wanita yang ketiga, sampai-sampai bisa merusak agamanya kaum laki-laki, yang merusak agama dan wa dunyahu fi dinihi wa dunyahu, agama dan dunianya kaum laki-laki. Ya, kita tahu ya teman-teman, ada tuh laki-laki yang dia punya kekuasaan, akhirnya apa, yang tadinya nggak mau selingkuh ya dengan wanita lain, ya terjebak ke dalam fitnah wanita, akhirnya berselingkuh dan meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, naudzubillah summa naudzubillah ya. Kemudian yang keempat, yang bagi alal mar'ati an takuna ala hadrin syadid min fitnatir rajul an dinihi, selayaknya bagi kita kaum wanita al-mar'ah, hendaklah kita benar-benar menjauhi kaum laki-laki ya, karena memang Masya Allah ini hadrun syadid itu adalah benar-benar larangan yang sangat keras ya, dan ini akan merusak agamanya kaum laki-laki. Kemudian yang kelima, al-iftitan qad yakunu minal mar'a allati tuhillu lirrajul kazzauja wa minal lati tuhrimu alaihi ka ghairiha minan nisa. Jadi fitnah ini bisa juga kepada qad yakunu minal mar'a, bisa disebabkan dari perempuan ya, yang mana perempuan ini sudah halal bagi laki-laki, kazzauja, seperti istri ya, kan ada kan istri-istri yang akhirnya, istri yang tidak salihah itu akhirnya merusak agama suaminya. Kan ada ya, awalnya yang suaminya itu lurus-lurus, ketika bekerja tidak mau korupsi, istrinya tidak salihah ya, istrinya tidak mau bersyukur, istrinya tidak qanaah, akhirnya membuat para suami melakukan korupsi. Ya, ini juga sama disebabkan oleh istri yang tidak salihah. Wa minal lati tuhrimu 'alaiha ka ghairiha minan nisa, atau yang dia diharamkan bagi laki-laki ini, misalnya yang bukan mahramnya, maka perempuan menjadi fitnah bagi laki-laki. Baik, yang keenam, taba'ar rijal, wataknya laki-laki itu adalah condong kepada kaum wanita, alal maili lin nisa. Walidzalika kanatil fitnah bihinna a'dhamu min ghairihinna, karena fitnah wanita itu a'dham, lebih besar daripada fitnah yang lainnya. Yang ketujuh, iftitanur rijalu bin nisa laisa lahu sinun muhaddad. Fitnahnya wanita bagi laki-laki teman-teman itu tidak memiliki sinun muhaddad, tidak memiliki batas tertentu ya, usia tertentu. Bal huwa am, namun ini adalah am, umum ya, fi kulli rijal ma'a kulli nisa, bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jadi fitnah kaum laki-laki ataupun kaum perempuan
perempuan itu semuanya, bukan hanya anak-anak muda, tapi juga para laki-laki yang sudah lansia, ibu-ibu yang sudah misalnya yang sudah usia 40, tetap harus bisa menjaga diri masing-masing. Yang kedelapan, innama kanatil mar'a adharu fitnah 'ala rijali anna tadru fi dinihi. Perempuan itu menjadi fitnah terbesar bagi kaum laki-laki karena fitnahnya perempuan itu bisa membahayakan agamanya laki-laki. Fi dini. Dan yang kesembilan, admul ismul lati yaqau 'alal mar'ati bisababi hadhil fitnah ja'ala aktsaru ahlun nar. Ya. Baik, kemudian dosa yang paling besar ya setelah dilakukan oleh perempuan adalah karena fitnah perempuan ini dan menjadikan akhirnya para perempuan aksaru ahlun nar ya, mayoritas penduduk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan kita semuanya ya lebih membahayakan bagi kaum laki-laki. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Kita memohon dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia, menjadikan kita semuanya istri-istri yang salihah, menjadikan kita semuanya wanita-wanita yang salihah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap aktivitas kita di hari ini serta menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah teman-teman biidznillah taala semoga Allah memperbaiki keadaan saya di pagi hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.